warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati SST MPK. Saya dosen pengajar di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Askap Kehamilan yaitu: mata kuliah Askap Kehamilan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Kebidanan semester 3. Mata kuliah Askap Kehamilan ini memiliki bobot 6 SKS, di mana terbagi menjadi 4 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu hamil dengan pembahasan diagnosa kehamilan, komponen dalam AIC, pemeriksaan ibu hamil, screening maternal dan neonatal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, ketidaknyamanan umum pada kehamilan, kebutuhan fisiologi selama kehamilan, kebutuhan nutrisi selama kehamilan, drug in pregnancy, kewenangan dan lingkup praktik dalam asuhan kehamilan, manajemen asuhan dalam kehamilan, penyusunan birth plan, screening resiko, persiapan keluarga, pasien safety dalam asuhan kehamilan, penurunan resiko dan promosi kesehatan dalam antenatal dengan penerapan nilai religius dan pendekatan keluarga, dokumentasi swab dan rujukan, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik. CPMK pada mata kuliah ini mampu memahami dan mengaplikasikan manajemen asuhan kehamilan. Yang kedua, mampu memahami dan mengaplikasikan manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan dengan penerapan nilai-nilai agama dan pendekatan keluarga. Sub CPMK dalam mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mampu menilai diagnosa kehamilan; yang kedua, mampu mengembangkan komponen AIC; yang ketiga, mampu melakukan screening maternal selama kehamilan; yang keempat, mampu melakukan screening kesejahteraan janin; kelima, mampu mendeteksi ketidaknyamanan umum pada kehamilan; yang keenam, mampu menganalisis kebutuhan nutrisi; 7, mampu menganalisis drug in pregnancy; 8, mampu menerapkan etika, wewenang, dan lingkup praktek kebidanan dalam asuhan kehamilan; 9, mampu menerapkan manajemen asuhan pada kehamilan; 10, mampu menganalisis penyusunan birth plan; 11, mampu mengelompokkan screening resiko; 12, mampu menganalisis persiapan keluarga; 13, mampu menerapkan manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan; 14, mampu menganalisis risk assessment tools; 15, mampu menganalisis asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks; 16, mampu menganalisis pasien safety pada asuhan antenatal; 17, penerapan nilai-nilai agama dalam menghadapi kehamilan; metode doa, metode ibadah, metode membaca dan menghafal Al-Quran, metode zikir, metode dialog dengan mengajak berkomunikasi secara intensif dengan janin yang ada di dalam kandungan. Nomor 18, mampu menerapkan instrumen yang digunakan dalam asuhan kehamilan di tingkat keluarga. 19, mampu membangun forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga dalam memberikan asuhan kehamilan. 20, mampu melakukan kunjungan keluarga untuk pendataan atau pengumpulan data kesehatan ibu hamil. 21, mampu melakukan kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif dalam asuhan kehamilan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu: 1, diagnosa pada kehamilan; 2, komponen dalam AIC; 3, screening resiko maternal selama kehamilan; 4, screening kesejahteraan janin; 5, ketidaknyamanan umum pada kehamilan; 6, kebutuhan nutrisi; 7, drug in pregnancy; 8, etika, kewenangan, dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan; 9, manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan; 10, penyusunan birth plan; 11, screening resiko; 12, persiapan keluarga; 13, manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan; 14, risk assessment tools; 15, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks;
16. Pasien safety pada asuhan antenatal. 17. Pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan resiko, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Untuk proses perkuliahan, yang pertama tatap muka di kelas, yang kedua praktek laboratorium, yang ketiga langsung praktek di klinik. Selanjutnya beralih ke video proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah tentang kebidanan kehamilan atau step 1. Baik, untuk kita mulai kegiatan ini, ketua tingkatnya Ibu mohon untuk pimpin doa G. Ayat al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana bil qawli wa an bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Tuhan Kebidanan Kehamilan. Oke, berdiri ya, biar enak. Nah, sebelum kita masuk nih untuk materi hari ini, yaitu ketidaknyamanan umum pada ibu hamil. Mungkin adik-adik masih ada yang ingat apa itu kehamilan? Kehamilan adalah perubahan fisiologis. Ya, perubahan fisiologis pada wanita pada saat dia hamil. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lain? Belum ada. Oke, baik ya. Lanjut. Di sini ada beberapa definisi tentang kehamilan dari para ahli. Yang pertama itu ada Cunningham mengatakan bahwa kehamilan adalah proses biologis normal yang dimulai dari pembuahan ovum oleh sperma, diikuti oleh implantasi embrio di dalam uterus dan berlangsung hingga lahirnya. Lalu yang kedua yaitu menurut Farme, kehamilan adalah suatu kondisi fisiologis pada wanita ditandai dengan adanya embrio atau janin di dalam rahim dan menyebabkan terjadinya adaptasi anatomi dan hormon secara sistemik untuk mendukung pertumbuhan janinnya. Oke, dari dua definisi para ahli ini, ada yang bisa menarik kesimpulan apa itu kehamilan? Kehamilan adalah suatu proses yang adalah suatu kondisi fisiologis ya. Jadi kondisi normal seorang wanita yang Dari kandungan hingga kelahiran. Gimana? Pada proses ini tentunya ada perubahan yang terjadi, yaitu perubahan fisik, hormonal, dan psikologis. Nah, perubahan ini yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan ibu hamil pada tubuhnya, karena ibu hamil yang tadinya dia sendiri gitu ya, memiliki tubuhnya sendiri, dan tiba-tiba ada janin gitu ya yang tumbuh sana, membuat dia tubuhnya itu memiliki perubahan ya. Lanjut. Nah, ini ketidaknyamanan, beberapa contoh ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. Mungkin adik-adik di sini ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu tetangga atau saudaranya ada yang hamil gitu, bisa angkat tangan Bapak Ibu ya. Ani? Pusing, mual muntah, satu lagi sakit pinggang, terus sering kencing. Ya, itu ada beberapa contoh ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. Lalu Anda sebagai seorang bidan nanti tiba-tiba
juga kalau ada pasien yang datang, Bu, bidan saya sakit pinggang nih, gimana caranya supaya tidak sakit pinggang lagi? Nah, Anda sebagai seorang bidan harus bisa memberikan asupan supaya bisa mengatasi ketidaknyamanan ibu. Dirasakan oleh ibu. Ada pun beberapa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu hamil, yaitu, nah di sini kita akan membahas 3 gitu ya. Ada nyeri punggung, nyeri payudara, kemudian ada nausea dan vomiting atau mual-mualan. Yang pertama itu nyeri punggung. Apa itu nyeri punggung? Sakit pada bagian punggung atau bagian luar gitu ya. Nah, gimana rasa sakit atau nyeri pada bagian punggung ini banyak dirasakan oleh ibu hamil di semester 2 dan semester 3. Atau hampir 50-70% penelitian itu ibu hamil merasakan mengeluh ada nyeri punggung. Ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa ibu hamil bisa merasakan atau mengeluh nyeri punggung? Karena perutnya semakin membesar. Ya, karena perutnya semakin membesar gitu ya. Jadi agak susah dia mengangkat gitu, jadi beban di punggungnya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya rasa nyeri pada punggung. Yang pertama itu ada lama relaksing, kemudian perubahan postur tubuh, dan pertambahan berat badan, kemudian yang terakhir stres. Gimana kalau hormon relaksing itu dia menyebabkan sakit nyeri punggung karena melonggarkan ligamen dan sendi. Kemudian ada perubahan postur tubuh, rahim yang membesar, menggeser pusat gravitasi, meningkatkan lordosis. Jadi di sini adik-adik mungkin sering lihat kalau ibu hamil yang sudah perutnya sudah mulai membesar gitu ya, dia jalannya cenderung seperti AKC gitu ya. Perutnya agak ke depan, terus punggungnya yang agak masuk gitu ya. Oke, kemudian pertambahan berat badan. Di sana mengatakan meningkatkan beban biomekanik pada tulang belakang otot. Jadi pada saat itu yang menyebabkan tulang belakang itu bekerja cukup berat ya, karena berat badannya meningkat. Kemudian stres psikologis, tegangan emosional atau meningkatkan ketegangan otot ya. Misalkan ibunya agak cemas, gimana nih nanti anak saya apakah sehat atau apa gitu kan, jadi dia tidak bisa tidur atau jadi cemas, stres, itu yang menyebabkan otot-ototnya juga menjadi tegang. Lalu tanda gejalanya yaitu yang pertama ada rasa nyeri atau nyeri pegal atau nyeri punggung di bagian punggung. Terus nyeri memburuk saat berdiri atau duduk lama. Biasanya mungkin kalau ibunya bekerja gitu ya, ibunya kantoran gitu kan, yang salah satu contoh mungkin ibunya bekerja di bank gitu, lebih banyak posisinya duduk, terus pakai hak tinggi juga kan. Terus kalau udah lama duduk tiba-tiba berdiri gitu kan, itu yang menyebabkan juga ibu kurang nyaman, menyebabkan nyeri gitu ya, karena sudah posisi lama duduk atau posisi lama berdiri. Nah, terus dia menjalan ke arah belakang. Terus terasa lebih berat menjelang malam karena paginya itu sudah full aktivitas istilahnya ya, full aktivitas, entah itu ibu kantoran atau ibu rumah tangga, pastinya full untuk aktivitas. Jadi malamnya itu terasa pegal-pegalnya ya. Terus paginya itu baru juga terasa, badan juga terasa kaku karena sudah efek pegel terlalu banyak beraktivitas di hari sebelumnya. Oke, lalu penata rasanya seperti apa? Ada sebagai seorang bidan nanti bisa memberikan konseling atau KIP pada ibunya tentang pentingnya senam hamil. Manfaatnya senam hamil itu untuk terus apa lagi? Bereskan, jadi supaya lebih sehat gitu ya, lebih kuat ototnya ya, otot dan tulangnya. Kemudian di sini ada pijat dan kompres hangat. Ya, di sini untuk pijat mungkin bisa diperhatikan bagian-bagian mana yang bisa dipijat. Jangan sampai pijatan yang dilakukan itu malah
berefek berefek membuat kontraksi gitu ya. Kalau pijat tangan ya memang bagus gitu ya, bisa merilekskan otot gitu ya. Terus pendidikan posisi tubuh. Pendidikan posisi tubuh ini seperti apa? Misalkan ibunya mau mengambil barangnya dan terjatuh di bawah gitu. Jadi diberitahu ke ibu atau diajarkan ke ibu supaya tidak langsung mengambil barang tersebut. Itu tidak usah langsung posisinya jangan dirubuk gitu ya, tapi harus duduk dulu, stabil dulu, ambil baru berdiri. Ya, oke, pintar. Terus menggunakan sabuk kehamilan. Nah ini kalau perlu, misalkan mungkin ibunya hamil bayi kembar gitu ya, jadi lebih besar dan berat bebannya, ini bisa menggunakan sabuk. Atau kalau ibunya juga walaupun hamil satu gitu ya, hamil satu orang, satu bayi gitu, tidak apa-apa, kalau ibu juga bisa pakai, bisa digunakan juga. Jadi terus di sini juga ada yoga prenatal dan stretching, di mana yoga prenatal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan otot. Karena ininya juga diajarkan untuk relaksasi. Ya, jadi tidak hanya bergerak 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi juga lebih ke menyeimbangkan antara gerakan, nafas, terus pikiran, hati, jadi rileks gitu ya. Itulah yang menyebabkan yoga ini juga bisa mengurangi nyeri punggung ya. Ya, yang kedua itu nyeri pada payudara. Apa itu nyeri pada payudara? Tidak ketidaknyamanan ini atau nyeri payudara ini sering terjadi pada saat awal-awal kehamilan. Kenapa? Karena ada perubahan hormon untuk persiapan laktasi. Benar. Di sini ada 3 hormon yang berperan di sini, ada estrogen, progesteron, dan estrogen. Di mana estrogen itu meningkatkan pertumbuhan saluran usus. Ya, itu yang bisa membuat ibunya juga lebih nyaman untuk tidur dan mendapatkan tidur yang berkualitas gitu ya. Oke, selanjutnya ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil itu adalah mual muntah. Ini mual muntah ini hampir sebagian besar, hampir 90% ibu hamil mengalaminya. Mual muntahnya biasa pagi hari, ya, yang sering kita sebut dengan mensinus. Yang biasanya dia pas awal-awal kehamilan ya, di trimester 1. Tapi ada juga yang sampai trimester kedua masih merasakan mual muntah. Ya, lalu penyebabnya apa? Hormon HCG, hormon progesteron, gitu ya. Kenapa? Karena HCG di sini hormon HCG di sini meningkat tajam di awal kehamilan, menyebabkan stimulasi pusat putar. Nah, dia meningkat, jadi stimulasi pusat putar itu istilahnya lebih aktif dari sebelum dia hamil. Kemudian hormon estrogen dan progesteron di sini mempengaruhi mobilitas lambung, jadi menyebabkan lebih lambat pengosongan lambung. Ya, jadi lebih slow jadinya ya pekerjaannya. Kemudian di sana ada sensitivitas indera penciuman. Jadi pada saat hamil juga indera penciuman itu lebih peka, lebih sensitif. Jadi kadang ibu hamil itu mual dengan wangi-wangi yang sebenarnya pada saat tidak hamil itu biasa saja. Salah satu contoh mungkin cium bau nasi, cium bau cobek, atau bahkan ada yang cium bau nasi sendiri ya, yang tadinya yang waktu masih belum hamil falling in love gitu ya, cium keteknya, tapi pada saat hamil lihat aja jangankan dekat, ngelihat dari jauh aja kayaknya baunya sudah menusuk ke hidung ya. Kemudian ada di sini kondisi psikologis cemas dan stres terparah itu keluhannya.
banyak sekali, ada juga beberapa kasus tentang mual muntah yang disebabkan karena kondisi psikologis ini ya. Terus waktu dan pola terjadinya itu umumnya terjadi antara usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian itu pada saat awal kehamilan. Kemudian dapat berlangsung lebih lama pada sebagian kecil ibu. Jadi ada beberapa kasus yang memang dia sampai trimester kedua itu masih dia mau muntah, ya. Terus dirasakan lebih berat di kondisi pada saat pagi hari, ya makanya kita sebut dengan morning condition. Ada yang sampai malam itu dia masih mau muntah ada, tapi sebagian besar terjadi pada saat pagi hari. Terus bisa ringan hingga berat berlanjut hingga sampai hiperemesis tidak. Kalau sudah sampai berat itu ya, penata laksananya bisa sampai intinya diberikan infus, dipasang infus supaya apa? Supaya ada cairan ya, supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Kemudian untuk tanda gejalanya yaitu pertama mual berulang terutama pagi hari. Terus mual muntah 1 sampai 3 kali. Langsung makan menurun. Ya kan? Ya, contohnya cium bau nasi baru makan aja dia udah mual. Gimana caranya mau makan? Gitu kan? Kemudian berat badan stagnan atau bahkan menurun. Kenapa? Ya karena tadi cium bau makanan aja dia mual. Bagaimana dia mau masukin? Terus bagaimana dia bisa bertambah berat badan kalau dia makan aja susah? Ya. Lalu peningkatan kepekaan terhadap bau dan rasa. Lalu ada dampak yang terjadi pada ibu dan janin. Kalau pada ibu bisa dehidrasi ringan ya. Kemudian gangguan tidur. Iya, gimana ada gangguan tidur? Ya kan? Mau rasanya mau muntah, terus makan juga sedikit. Kalau adik-adik yang kondisi normal aja, kalau dalam kondisi lapar atau belum makan, bisa tidurnya kan? Nggak, apalagi ibu hamil ini kondisinya dia mau muntah, terus dia juga lapar, tapi di sisi lain kalau udah makan dia mual, gitu kan? Terus ketidaknyamanan psikologis, tentunya pasti dia lebih sensitif ya, mungkin lebih gampang marah, gampang sedih, karena ketidaknyamanan psikologis. Kemudian kualitas pada janin ini tentang apa yang tadi terjadi berat ya, gangguan berat badannya ya, berat badannya bisa stagnan atau bahkan menurun karena apa? Asupannya yang tidak ada asupan gizi yang masuk. Lanjut, penata laksananya seperti apa? Di sini ada makan dalam porsi kecil tapi sering. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Misalkan sedikit ya, sedikit tapi sering. Misalnya gimana? Contohnya kalau pagi makan 1 piring itu langsung habis. Tapi karena kondisi hamil kan tadi mau muntah, bisa 1 piring itu dibagi menjadi 2 atau 3 kali makan. Jadi 1 atau 2 suap, 1 atau 2 suap. Yang penting masuk, terus nanti setelah 1 jam lagi makan lagi. Tidak memaksakan langsung makan 1 piring habis. Ya, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Juga dengan mungkin biskuit. Kayak tadi contohnya kan misalnya ibunya tidak bisa mencium bau nasi, kan? Tapi ibunya harus masuk karbohidratnya. Bisa jadi karbohidratnya dengan diikat tangan. Ya. Terus bila ibu itu bau dengan asalkan ibunya kayak tadi tidak bisa mencium bau nasi. Ya, tentunya diganti dengan kentang atau ubi ya. Baunya mungkin ada dampak yang terjadi pada ibu dan janin. Kalau pada ibu bisa dehidrasi ringan ya. Kemudian gangguan tidur. Iya, gimana ada gangguan tidur? Ya kan? Mau rasanya mau muntah, terus makan juga sedikit. Kalau adik-adik yang kondisi normal aja, kalau dalam kondisi lapar atau belum makan, bisa tidurnya kan? Nggak, apalagi ibu hamil ini kondisinya dia mau muntah, terus dia juga lapar, tapi di sisi lain kalau udah makan dia mual, gitu kan?
Terus ketidaknyamanan psikologis, tentunya pasti dia lebih sensitif ya, mungkin lebih gampang marah, gampang sedih, karena ketidaknyamanan psikologis. Kemudian kualitas pada janin ini tentang apa yang terjadi berat, ya gangguan berat badannya ya, berat badannya bisa stagnan atau bahkan turun karena apa? Resikonya yang tidak ada seperti yang masuk. Lanjut, penata laksanaannya seperti apa? Ini ada makan dalam porsi kecil, tapi sering. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Misalkan sedikit ya, sedikit tapi sering. Misalnya gimana? Contohnya, kalau pagi makan 1 piring itu langsung habis. Tapi karena kondisi hamil kan tadi mau muntah, bisa 1 piring itu dibagi menjadi 2 atau 3 kali makan. Jadi 1 atau 2 suap, 1 atau 2 suap. Yang penting masuk, terus nanti setelah 1 jam lagi makan lagi. Setelah 1 jam lagi makan, tidak memaksakan langsung makan 1 piring habis. Ya, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Pertama juga ada mungkin biskuit. Kayak tadi contohnya kan, misalnya ibunya tidak bisa mencium bau nasi, kan? Tapi ibunya harus masuk karbohidrat nih. Bisa jadi karbohidratnya dengan diikat tangan. Ya. Terus ketika ibu itu bau telinga, asalkan ibunya kayak tadi tidak bisa mencium bau nasi. Ya, tentunya diganti dengan kentang atau yang baunya mungkin tidak semenyenyak nasi. Terus minum jahe hangat atau jahe supaya apa? Mengurangi mual. Ini juga memang sudah banyak sekali penelitiannya. Adik-adik bisa lihat kalau jahe itu bisa mengurangi mual. Kemudian tidur cukup dan kelola stres. Ya, usahakan berikan edukasi pada ibu untuk istirahat yang cukup. Tidur malam itu tidak usah lebih dari jam 10. Terus asupan cairan yang cukup. Ya, di sini bisa minum dengan air kelapa atau air sup gitu. Air sup ini kan maksudnya di sana ada sari-sari daging gitu ya, entah itu daging ayam atau daging sapi. Istilahnya kayak kaldu gitu ya, kaldu yang benar-benar kaldu, bukan kaldu sasa, kaldu roiko ya gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas. Untuk materi hari ini sudah cukupkan. Nanti selanjutnya kita bahas lagi ketidaknyamanan pada ibu hamil, tentang sakit kepala, terus konstipasi itu pada saat pertemuan selanjutnya. Baik, akhiri pertemuan hari ini dengan membaca adalah Alhamdulillah.